Senyawa kimia satu ini pastinya udah nggak asing lagi kan bagi kalian? Ya, karena garam adalah zat yang memiliki banyak fungsi. Nah, jika butiran garam ini kita celupkan ke dalam air, maka akan terbentuk larutan garam. Sekarang larutan garam itu apa sih? Jadi, air yang di dalamnya terdapat senyawa garam, itulah yang disebut dengan larutan garam. Nah, kira-kira bagaimana nih penampakannya larutan garam? Apakah warnanya bening, berwarna, atau terbentuk endapan? Nah, kalian pernah lihat nggak larutan garam itu penampakannya seperti apa? Oke, jadi garam jika dilarutkan dalam air itu bisa melarut ya, maka tidak terbentuk endapan. Garam dan air tidak bisa dibedakan lagi saat sudah terlarut. Jadi kita nggak bisa tuh ngeliat butiran-butiran garam lagi di dalam air karena dia udah larut dan menjadi satu dengan air. Nah, garam yang telah terlarut ini disebut juga dengan terlarut sempurna. Kenapa? Karena dia tidak terbentuk endapan tadi ya. Kalau terbentuk endapan maka tidak terlarut sempurna. Kemudian tidak bisa dibedakan lagi dan terlarut sempurna itu merupakan ciri-ciri larutan homogen. Nah, homogen itu artinya tidak bisa dibedakan lagi antara zat terlarut dan pelarutnya. Oke, membahas terlarut dan pelarut. Jadi, larutan itu sendiri terdiri dari dua spesia atau dua zat penyusun, yaitu campuran dari zat terlarut dan pelarut. Kemudian, misal kita punya gelas nih yang berisi larutan garam. Nah, ternyata larutan yang terjadi itu adalah larutan homogen atau larutan yang tercampur sempurna. Larutan homogen itu biasanya memiliki perbandingan komposisi zat terlarut dan zat pelarut yang relatif atau tidak tentu. Jadi meskipun tidak bisa dibedakan, kita masih bisa mengetahui perbandingan komposisinya. Nah, perbandingan komposisi inilah yang disebut sebagai kadar atau konsentrasi. Jadi di video kali ini kita akan membahas kadar atau konsentrasi larutan. Nah, kadar atau konsentrasi itu bisa dianalogikan dengan teh yang warnanya lebih muda atau encer dengan teh yang warnanya lebih gelap atau pekat. Di sini, teh yang lebih muda pastinya kadar tehnya dalam air itu lebih sedikit atau dia lebih encer. Nah, dibandingkan dengan teh yang warnanya pekat, itu kadar teh di dalam airnya pastinya lebih banyak. Jadi, perbandingan antara zat terlarut dan pelarutnya itu berbeda. Bisa kita analogikan teh sebagai zat terlarut dan airnya adalah zat pelarut. Konsentrasi di encer itu lebih kecil dan konsentrasi yang pekat itu lebih besar. Oke, jadi kali ini kita akan membahas kadar zat dalam campuran. Nah, yang pertama kita bahas adalah persen massa. Persen massa memiliki rumus sama dengan massa zat X bagi massa campuran kali 100%. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Berapa gram NaOH yang terdapat di dalam 500 ml larutan NaOH 20% jika massa larutan dianggap 1 gram per mili? Oke, jadi di sini yang ditanyakan berapa gram NaOH. Nah, kita tulis deh ya yang diketahui apa aja. Yang pertama ada persen massa, yaitu massanya NaOH 20%. Kemudian ada volume campurannya, volume larutannya ya, yaitu 500 mili. Kemudian massa jenis atau rho untuk larutannya adalah 1 gram per mili. Nah, yang ditanyakan
adalah massa zat NaOH. Oke, mari kita jawab menggunakan rumus di atas. Jadi, persen massa sama dengan massa zat X dibagi massa campuran dikali massa zat X-nya ini kita ganti aja jadi NaOH ya. Nah, kemudian kita kali 100%. Persen massanya itu udah diketahui yaitu 20%. Jadi kita tulis 20% sama dengan massa zat NaOH. Nah, ini yang ditanya. Kemudian massa campuran itu belum kita ketahui nih, yang ada volume campuran. Kalau begitu kita ubah dulu, pakai rumus Rho sama dengan M per V. Nah, yang ditanya, yang kita perlukan itu M, massa. Jadi kita balik rumusnya, M sama dengan Rho kali V. Massa jenis itu simbolnya adalah Rho. Jadi tinggal kita masukkan aja ke rumus 1 gram per mili dikali 500 mili. Milinya kita coret bersisa 500 gram. Ketemu deh massa campurannya yaitu 500 gram. Lalu kita kali 100%. Persennya bisa kita coret. Kemudian 100 sama 500 juga nolnya bisa kita coret. Maka massa zat NaOH yang dihasilkan adalah 20 dikali 5 sama dengan 100. Nah, jadi massanya itu 100 gram. Lanjut ke persen volume. Rumusnya persen volume sama dengan volume zat X dibagi volume campuran dikali 100%. Hampir sama dengan persen massa, bedanya di sini kita pakai volume. Nah, langsung ke contoh soal aja ya. Berapa mili alkohol yang terlarut di dalam 500 mili larutan alkohol yang kadarnya 30%? Oke, di soal ini diketahui persen volumenya adalah 30%. Lalu volume larutannya, nah kalau larutan itu artinya ada terlarut dan pelarut ya. Jadi volume campuran larutannya ini 500 mili. Nah, yang ditanyakan itu berapa volume alkoholnya aja. Jadi tanpa pelarut, hanya volume zat alkoholnya aja. Oke, untuk menjawab soal ini kita perlu pakai rumus persen volume. Nah, jadi persen volume sama dengan volume zat alkoholnya dibagi volume campuran dikali 100%. Kita masukkan 30%-nya sama dengan volume alkohol dibagi volume campurannya itu 500 lalu dikali 100%. Nah, persennya bisa kita coret, lalu 500 sama 100 itu nolnya kita coret, maka volume alkohol sama dengan 30 dikali 5 sama dengan 500 mili. Selesai. Rumus selanjutnya adalah part per million atau ppm atau bahasa Indonesianya itu bagian per juta atau BPJ. Nah, ppm itu rumusnya massa zat X dibagi massa campuran dikali 1 juta. Nah, 1 juta ini bisa disingkat jadi 10 pangkat 6. Kita langsung ke contoh soal nih. Di dalam udara bersih terdapat 0,003% gas CO2. Berapa kadar CO2 tersebut jika dihitung dalam ppm? Nah, mari kita jawab. Jadi, ppm itu tadi rumusnya seperti yang di atas ya. Maka massa zat X dibagi massa campuran dikali 10 pangkat 6. Nah, massa zat X-nya di sini yang mana? Ya, benar, yang 0,003%. Jadi kita masukkan nih 0,003% dikali 10 pangkat 6. Kemudian massa campurannya yang mana? Nah, jadi campuran itu bisa kita misalkan sebanyak 100%.
Jadi 0,003 ini persennya kita ubah menjadi 100 lalu dikali 10 pangkat 6. Nolnya itu bisa kita coret jadi bersisa 4 di yang 10 pangkat 6, dan ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 4. Kita coret lagi bersisa 1. Jadi hasilnya adalah 30 ppm. Selesai. Contoh soal kedua, kadar gas metana di udara maksimum sebesar 0,0002% volume. Nah, kadar metana dalam ppm adalah, jadi di sini kita diminta mengubah nih dari persen volume menjadi ppm. Rumusnya ppm metana sama dengan, nah kalau yang tadi soal pertama itu kita pakai massa zat, di sini kita ubah menjadi volume zat. Jadi volume metana dibagi volume campuran dikali 10 pangkat 6 sama dengan 0,0002. Nah, sebelumnya itu satuannya masih persen kan? Sekarang kita ubah menjadi satuan mili, yaitu satuan volume, dibagi 100 mili dikali 10 pangkat 6. 100 sama 10 pangkat 6 itu bisa kita coret 2 angka nolnya ya. Jadi bersisa 10 pangkat 4. Kemudian kita tulis lagi sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4, karena ada 4 angka di belakang koma, dikali 10 pangkat 4. Nah, min 4 sama 4 habis kan jadinya, maka bersisa 2 ppm. Oke, kalau kalian masih bingung maksud dari soal ini seperti apa, jadi bisa kita misalkan dalam 100% udara itu terdapat 0,0002% gas metana. Nah, lingkaran ini secara keseluruhan bisa dianalogikan sebagai 100% udara. Jadi, kalau persen ini diubah ke dalam ppm itu berapa jumlahnya? Nah, ternyata 0,0002% diubah ke dalam ppm sama dengan 2 ppm. Sama halnya dengan soal yang pertama. Jadi di dalam 100% udara kita itu terdapat 0,003% gas CO2. Nah, kalau 0,003% ini diubah ke dalam bentuk ppm, maka setara dengan 30 ppm. Jadi, itulah cara-cara untuk menghitung kadar atau persen suatu zat. Semoga paham. Selamat belajar.